Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin thumma assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah hari ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pembelajaran pengantar ulumul Quran, karena ini sifatnya pengantar saja. Kalau dibahas satu demi satu jelas membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi ini sifatnya hanya pengantar saja, sebuah pengantar yang akan memberikan gambaran umum mengenai apa dan bagaimana ulumul Quran. Pengantar ulumul Quran. Di sini ada beberapa file yang sudah dibagikan. Ini adalah file yang pertama. Bagian pertama yang kita bahas adalah mabadi ulumul Quran. Mabadi atau prinsip-prinsip dasar, sebagaimana perkataan para ulama, inna mabadi kulli fanin asyrah, al-haddu wal maudu'u thumma thamrah. Kemudian wa fadluhu nasbatu wal wadi lismul istidari hukmu syari masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Maka berarti kita akan mengawali dari ta'rif terlebih dahulu. Definisi, pengertian ulumul Quran itu sendiri. Ulumul Quran terdiri dari dua kata. Yang pertama kata al-ulum, yang kedua kata al-Quran. Al-ulum dan al-Quran. Biasanya kalau kita membahas sebuah definisi, diawali atau dimulai dari kata yang pertama. Ini kan ulumul Quran. Berarti kata yang pertama adalah al-ulum. Kata yang kedua adalah al-Quran. Namun dalam kitab-kitab ulumul Quran biasanya para ulama justru mengawali definisi dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena kemuliaannya. Jadi sebelum kita bahas apa itu ulumul Quran, kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran. Baru kita bisa tahu apa itu ulumul Quran. Jadi apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu isim alam. Apa maksudnya? Maksudnya dia bukan pecahan dari kata apapun. Jadi ada yang bilang kan Al-Quran berasal dari kata ini, Al-Quran berasal dari kata itu. Ada yang mengatakan Al-Quran berasal dari kata qara'a. Ada yang mengatakan Al-Quran berasal dari kata qarinah. Ada yang mengatakan Al-Quran berasal dari kata qaran. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. Al-Quran tidak berasal dari kata apapun.
Dia adalah sebuah nama. Sebagaimana nama yang diberikan pada Injil, nama yang diberikan pada Zabur, nama yang diberikan pada Taurat. Tidak berasal dari kata apapun. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, cara membaca yang paling fasih bukan Al-Quran, bukan. Tetapi Al-Quran. Jadi cara baca yang paling fasihnya adalah Al-Quran. Cuma karena kita baca Al-Qurannya itu dari riwayat Hafs, dan Imam Hafs itu membaca sebagaimana kebiasaan Imam Asim, mentahqiq Hamzah, maka kita baca Al-Quran. Ada menurut Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Quran yang lebih fasih. Begitu. Makanya untuk yang aman, lebih baik tulisan Al-Quran jangan pakai koma di atas. Supaya ke bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia ya. Jadi secara bahasa Indonesianya lebih baik jangan pakai koma di atas. Kenapa? Supaya bisa dibaca dengan dua cara. Kan kalau ada komanya harus Al-Quran. Kalau nggak ada komanya, bisa dibaca Al-Quran, bisa dibaca Al-Quran. Begitu. Seperti itu. Dan secara rosem sama. Mau yang membaca Al-Quran ataupun yang membaca Al-Quran secara rosem tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Rosemnya adalah alif, lam, qaf, ra, alif, dan nun. Itu rosem. Tidak ada perbedaan dalam rosem. Karena mereka berbeda pendapat dalam cara bacanya, kemudian dobetnya yang kemudian berbeda. Di mana? Di hamzah. Apakah ditambahkan dobet hamzah atau tidak? Yang membaca Al-Quran tentu saja ditambah dobet hamzah. Sebagaimana mushaf kita ditambah dobet hamzah karena kita membacanya Al-Quran. Sedangkan mushaf lain, mushafnya Ibnu Katsir misalnya, maka tidak ditulis atau tidak ditambahkan dobet hamzah. Kenapa? Karena mereka membacanya Al-Quran. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Dan tentu saja tanda harokatnya jadi berbeda menyesuaikan cara baca. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang menarik, apapun yang disampaikan oleh para ulama tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jadi ada yang bilang begini asalnya, yang bilang begitu asalnya. Tidak bertentangan. Maknanya saling terkait satu dengan yang lain. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini secara bahasa. Al-Quran secara bahasa. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan Al-Quran atau Al-Quran adalah kalamullah. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kalamnya Allah. Bagian dari sifat Allah. Al-Quran itu kalamullah. Bukan kalam makhluk. Bukan kalam makhluk. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalamullah itu banyak. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada suhuf-suhuf. Nah, yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Sudah cukup sampai di situ? Belum. Kenapa? Karena ada kekhususan lain. Makanya didetailkan. Maka para ulama mengatakan, tadi dikatakan kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walafzuhu mu'jizah. Atau al-i'jaz bilafzihi. Lafaznya adalah mu'jizat. Setiap lafaznya itu mu'jizat. Al-Quran itu. Setiap lafaznya adalah mu'jizat. Al-i'jaz bilafzihi. Kemudian al-ibadatu bitilawatihi. Dinilai ibadah dengan membacanya. Membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. An-naqlu bit-tawatur. Dinakalnya, diriwayatkannya sampai kepada kita dengan tawatur. Apa yang dimaksud dengan tawatur?
Ini jangan samakan dengan tawaturnya hadis ya. Tawatur ini maksudnya adalah diamalkan oleh banyak orang dan dijaga oleh banyak orang. Diamalkan oleh banyak orang, dijaga oleh banyak orang. Makanya cara baca Al-Quran yang kurang diamalkan itu dinilai syadz. Begitu. Enggak dinilai tawatur lagi. Al-maktubu fil masahif. Ditulis pada mushaf-mushaf. Al-maktubu fil masahif. Ditulis pada mushaf-mushaf. Dengan bahasa apa? Bil lughatil arabiyyah. Dengan bahasa Arab yang fasih. Min awali suratil Fatihah. Dari awal surah Al-Fatihah. Ila akhirin nas. Sampai akhir surah An-Nas. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Dan nggak ada lagi yang dipertanyakan. Semuanya sudah terangkum dalam kalimat tersebut. Setiap lafadznya adalah mujizat. Membacanya adalah ibadah. Kenapa membacanya adalah ibadah? Karena ini adalah spesialnya kalamullah. Berbeda dengan hadis. Hadis qudsi itu dari Allah. Hadis qudsi dari Allah. Akan tetapi membaca hadis qudsi tidak otomatis beribadah. Tidak otomatis berpahala. Jadi kalau kita baca hadis qudsi tidak otomatis berpahala. Begitu. Harus ada niat yang lain. Harus ada niat yang lain supaya jadi pahala. Misalnya apa? Niat nuntut ilmu. Ya, niat mengingat Nabi, niat menumbuhkan cinta pada Nabi itu baru dapat pahala. Tapi kalau niat membaca hadisnya saja belum mendapat pahala sebagaimana kita membaca Al-Quran. Yang tidak membaca Al-Quran itu tidak melihat paham maknanya atau tidak. Tidak melihat dia ini mentadaburi atau tidak. Pokoknya bacanya doang, itu sudah berpahala. Nah inilah keistimewaan Al-Quran. Begitu. Kemudian tertulis pada mushaf, yang di mushaf itu tertulis dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Ya. Ini sudah jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa tidak disusun? Kalau kenapa tidak disusun berdasarkan turunnya surah, maka itu sudah kita bahas bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan. Di antara alasan yang paling kuatnya adalah karena kalau misalnya disusunnya per turunnya ayat atau surah, maka surahnya jadi berantakan. Yang alasan paling mendasar. Ntar di sini ada Al-Baqarah ayat sekian-sekian, di sana Al-Baqarah lagi ayat sekian-sekian, di sini ada ini ayat sekian-sekian, di sana berantakan malah jadi. Justru Al-Quran itu tersusun dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, itu rapih begitu. Oh kalau begitu Allah menurunkan Al-Quran berantakan. Dalam tanda petik berantakan, dalam tanda petik. Tapi sesungguhnya itu semua menyesuaikan keadaan di atas muka bumi. Justru disitulah mukjizatnya Al-Quran. Ketika Al-Quran turun dalam tanda petik berantakan, tapi tersusun rapi. Ini kan aneh. Bisa nggak antum nulis buku kayak gitu kan? Sekarang saya pengen nulis bab 5 pasal 1. Besok bab 1 pasal 5. Susah kan ya gitu kan. Nggak bisa itu, kita nggak bisa nyambung begitu. Coba digabung semuanya. Atau kalau dulu saya punya permainan, jadi ada selembar kertas dipotong jadi 4 aja gak usah banyak-banyak. Seret jadi 4 bagian. Kemudian coba tulis setiap masing-masing bagian, tulis dengan gambar apapun, tulisan apapun dengan satu garis. Jadi nggak boleh dilepas penanya. Sekarang potongan kedua, ada yang seret. Sekarang sambungkan 4 potongan itu. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Begitu. Karena gak pernah kepikiran mau disambungin sebelumnya. Ya, begitu. Itulah Al-Quran. Kelihatannya berantakan, turun-turunnya. Tapi ternyata sudah seperti puzzle. Makanya saya gambarkan Al-Quran itu turun seperti puzzle. Jadi udah ada tempatnya, maka turun puzzle yang seperti ini. Allah ngasih tahu sama Nabi, ini tempatnya di sini. Turun yang ini tempatnya di sana. Begitu. Itulah keistimewaan Al-Quran luar biasa. Begitu. Ini berkaitan dengan definisi atau istilah. Kemudian Al-Quran itu sendiri punya banyak nama. Al-Quran sendiri punya banyak nama yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan memiliki 100 nama.
Ya, menurut sebagian ulama, kalau dihitung-hitung itu ada 100 nama katanya untuk Al-Quran. Kebanyakan kalau disebut semua, silahkan baca kitab-kitab yang lebih tebal. Saya di sini hanya akan menyebutkan sebagian kecilnya saja. Nama-nama yang populer, di antaranya selain nama Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Furqan. Ini adalah nama yang sangat populer, bahwa nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda, pemisah. Kemudian juga disebut Al-Dzikr. Al-Dzikr. Apa Al-Dzikr? Pengingat, zikir, yang mengingatkan. Kemudian ada lagi At-Tanzil. Apa Tanzil? Ustaz Tanzil. Apa Tanzil? Yang turun berangsur-angsur. Jadi Tanzil itu turunnya berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus itu inzal. Kalau nuzul turun secara umum. Nuzul itu turun secara umum. Jadi tanzil turunnya berangsur-angsur. Al-Ali, yang tinggi. Ya, Ali, yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Al-Majid, yang mulia. Bal huwa Qur'anun Majid. Al-Aziz, yang gagah perkasa. Al-Aziz, yang gagah perkasa. Ini adalah nama-nama Al-Quran yang banyak. Berkata Al-Imam Al-Fairuzabadi, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna kathratal asma'i, bahwa sesungguhnya, kalau ada yang nanya, kenapa Al-Quran punya nama banyak? Karena ternyata kata beliau, banyaknya nama yang melekat pada sesuatu, itu tadulu ala syarafil musamma, menunjukkan kemuliaan, keistimewaan yang punya nama tersebut. Au kamalihi fi amrin minal umur, atau karena kesempurnaannya dalam hal-hal tertentu. Amma taro anna kathrata asma'il asadi dalat ala kamali quwatihi. Bukankah engkau mengetahui bahwa dalam bahasa Arab singa itu punya banyak nama? Singa itu namanya banyak. Enggak satu. Kita pun kenalnya Asad. Oh, padahal banyak. Namanya punya banyak. Banyak sekali namanya. Apalagi kalau udah ditambah sama singa kecil, singa betina, singa beda lagi tuh namanya. Beda lagi namanya. Kenapa seperti itu? Karena kata beliau, ala kamali quwwatihi. Jadi ternyata singa itu punya banyak nama saking kuatnya. Karena keistimewaan, kesempurnaan, kekuatannya. Wa kathrati asma'il qiyamati dalat ala kamal syiddatihi wa su'ubatihi. Demikian pula kiamat namanya banyak. Iya kan? Nama hari kiamat itu banyak namanya. Kenapa? Ternyata menunjukkan apa? Menunjukkan saking kerasnya, dahsyatnya, dan sulitnya manusia menghadapinya. Wa kathrata asma'id dahiyati dalat ala sidati nakatiha. Dan yang namanya, dan kebanyakan, apa istilahnya, dan banyaknya nama kesusahan, bencana, itu ternyata saking besarnya kesedihan, kesusahan yang menimpanya. Begitu. Wa kadzalika kathrata asma'illahi ta'ala, demikian pula banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ala kamali jalali uzmatihi, karena kesempurnaan keagungannya. Wa kathrata asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesempurnaan dan banyaknya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalat ala uluwi rutbatihi wa samudarajatihi. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu punya martabat kedudukan yang sangat tinggi. Wa kadzalika kathrata asma'il Quran dalat ala syarafihi wa fadilatihi. Maka demikian pula banyaknya nama-nama yang disandang oleh Al-Quran menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Begitu. Allahu Ta'ala. Ini Al-Quran. Mudah-mudahan jadi makin kenal sama Al-Quran, makin cinta dengan Al-Quran. Berikutnya adalah Al-Ulum. Karena kita mau membahas ulumul Quran. Qurannya udah tahu. Oke, Qurannya sudah tahu. Sekarang kita bahas Al-Ulumnya. Apa itu ulum? Maka ulum berasal dari kata al-ilm.
berasal dari kata al-ilm. Apa artinya ilm? Ilm itu artinya pengetahuan. Apa sih makna ilm? Apa makna ilm? Ilm itu dalam Islam adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Atau dikatakan juga mengetahui dan memahami sesuatu dengan sesungguhnya ma'adillatih, beserta dalil-dalilnya. Itu disebut dengan ilm. Adapun secara istilah, kalau kita maksudkan ilmu ini adalah cabang ilmu, maksudnya adalah sekumpulan permasalahan yang terikat dan terhimpun dari satu sisi. Itu cabang ilmu. Begitu. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu apa? Gak ada. Dalam bahasa Inggris gak ada ilmu. Inggris itu tidak pernah memiliki padanan untuk ilmu. Knowledge itu pengetahuan. Thaqafah. Thaqafah, pengetahuan saja. Pengetahuan mau benar mau salah. Thaqafah, knowledge. Iya kan? Ilmu tentang teori Darwin. Bukan ilmu itu. Thaqafah aja. Karena ilmu itu harus ala haqiqatihi ma'a adillatihi. Ketika antum mengetahui adanya teori evolusi Darwin, ala haqiqatihi? Enggak, dalam Islam bukan ilmu itu, pengetahuan saja. Makanya ada perbedaan mendasar antara sains dengan ilmiah. Logika sains dengan logika ilmiah itu berbeda. Sains hanya membatasi penelitian empiris. Betul ya? Sains itu hanya membatasi pada penelitian empiris. Harus bisa diindra begitu ya. Empiris kan harus bisa diteliti pakai angka-angka dan lain sebagainya. Makanya ketika Guru Gembul debat sama Ustaz Nuruddin gak nyambung. Kenapa gak nyambung? Karena Pak Gembul itu hanya membahas ilmiah dari perspektif barat. Sains tadi harus empiris. Padahal ilmiah itu bukan harus empiris, tapi empiris bagian dari ilmiah. Dalam bahasa Inggris ilmiah apa? Nggak ada. Karena ilmiah berasal dari kata ilmu. Nggak ada dalam bahasa Inggris ilmiah. Jadi kalau misalnya, apakah Allah itu ilmiah? Ilmiah Allah itu. Tapi nggak empiris. Kenapa nggak empiris? Karena bukan raga, bukan jism. Ya, bukan makhluk. Begitu. Tapi ilmiah. Kenapa? Karena dalam Islam, selain ilmu itu bisa didapatkan dengan empiris, juga bisa didapatkan dari dua sumber yang lain. Apa sumber yang lainnya? Pertama adalah al-aqlus sahih, atau logika yang sehat. Logis, masuk akal. Maka segala sesuatu yang masuk akal berarti dia ilmu dalam Islam. Nggak perlu diteliti dulu. Api itu panas, butuh penelitian? Enggak. Logis, api itu panas. Api itu membakar, itu logis. Nggak perlu penelitian. Nah yang ketiga adalah naqlu as-sahih. Ya, al-aqlus salim dan naqlus sahih. Nah itu dua sumber ilmiah lain dalam Islam. Maka Islam itu kapan disebut ilmiah standarnya adalah memenuhi salah satu dari tiga kriteria. Yang pertama, empiris diterima dalam Islam. Kedua, logika, al-aqlus salim, akal yang salim diterima. Dan yang ketiga adalah naqlus sahih, penukilan, baik itu Al-Quran maupun sunnah. Begitu, baru ilmiah. Ya, seperti itu. Jadi bukan cuma harus empiris, keliru. Kalau pertanyaannya, apakah Tuhan empiris? Ya enggak lah. Logis enggak tapi ada Tuhan? Logis. Karena yang namanya akal pasti menuntut pengetahuan
segala sesuatu ada kalau ada sebabnya. Dan harus ada sesuatu yang tidak memiliki sebab sama sekali. Itu logis. Itu logis. Karena kalau misalnya harus ada sebabnya terus, ya nggak ada akhirnya berarti. Ujungnya nggak ada. Tapi kalau nggak ada sebab sama sekali, nggak mungkin. Ya. Maka sesuatu yang tidak masuk akal dibuang. Harus ada sebabnya terus. Nggak mungkin. Nggak ada sebab sama sekali, nggak mungkin. Berarti harus ada satu yang mengawalinya. Itulah Tuhan. Sederhana itu. Itu logika yang sehat kan. Orang yang berakal pasti begitu mikirnya kan. Begitu. Apalagi didukung dengan naqlu as-sahih. Seperti itu. Jadi ilmiah itu tidak sama dengan empiris. Makanya nggak akan nyambung. Kalau misalnya kita debat dengan orang-orang kafir. Maka kalau debat dengan orang-orang kafir, jangan sebut ilmiah atau tidak. Logis atau enggak. Karena itu fitrah. Sebetulnya akal yang salim kan fitrah. Akal yang sehat itu fitrah. Maka ketika kita mengemukakan pendapat-pendapat yang sejalan dengan akal yang sehat, sejalan dengan fitrah, mereka nggak butuh penelitian untuk memahami dan meyakini adanya Allah. Begitu. Kalau mereka sudah yakin dengan Allah, maka tinggal dimasukkan pemahaman-pemahaman yang lain. Begitu ya. Adapun yang dimaksud dengan cabang ilmu, kan ada istilah cabang ilmu. Ilmu tajwid, ilmu ulumul Quran, ilmu qiraat, ilmu fiqih, ilmu akidah. Apa itu? Maka maksudnya ilmu itu adalah sekumpulan permasalahan yang terikat, yang punya hubungan satu dengan yang lain. Dan terhimpun dari satu sisi, maka kita melihat dari siapa? Akidah, maka disebut ilmu akidah. Dari si amalan manusia, ilmu fiqih. Begitu misalnya, ya. Itu namanya cabang ilmu. Berarti kalau misalnya seperti ini, yang dimaksud ilmu ulumul Quran itu apa? Kan kebayang. Oh, berarti yang dimaksud ilmu ulumul Quran itu adalah hiya majmu'atul ulumi, sekumpulan ilmu-ilmu allati yang tata'allaku mabahithuha, yang pembahasannya itu berhubungan bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'an Al-Karim, khassatan, secara khusus. Jadi yang pembahasannya itu berhubungan dengan Al-Qur'an secara khusus. Apanya sih yang dibahas? Maka sebetulnya seluruh bagian dari Al-Quran, ulumul Quran itu. Apa saja? Sawa'un ma yata'allaku bimanzilihi. Ya, bitanzilihi. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tanzilnya, proses turunnya Al-Quran. Ini yang pertama. Itu dibahas. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran, pasti bab pertama nanti setelah ini adalah proses turunnya Al-Quran. Begitu. Yang kedua, watartilihi, dan tartilnya. Ini nanti bercabang menjadi apa? Tartilnya bercabang menjadi tajwid dan qiraat. Cuma nggak kita pelajari karena sudah ada bahasan tersendiri. Yang bagian kedua nggak kita pelajari ya. Watadwinihi, penulisannya, kodifikasinya. Nanti akan kita bahas. Ada sejarah periwayatan Al-Quran dari si talaqi dan tadwin. Begitu. Wata'wilihi, takwil itu di sini maksudnya adalah penafsiran, termasuk asbabun nuzul. Takwil maksudnya tuh. Asbabun nuzul, ya. Kemudian riwayat-riwayat bagaimana cara menafsirkan itu nanti ada kita bahas semuanya. Wa tadlilihi, dan yang paling banyak itu di akhir, di 2 poin terakhir itu yang paling besar sebetulnya. Permasalahan takwil dan permasalahan tadlil. Karena itu yang paling penting sebetulnya dari Al-Qur'an. Al-Quran itu diturunkan untuk dipahami, maka butuh takwil. Takwil di sini tafsir maksudnya. Maka butuh dipahami, butuh apa? Butuh takwil. Dan dan untuk diamalkan. Maka bagaimana kita harus bisa memahami tadlilnya, sisi pendalilannya. Bukan cuma tahu dalilnya apa, tapi maksud dalilnya bagaimana. Karena kadang banyak orang yang salah paham. Masalahnya A, pakai dalilnya B. Nggak nyambung. Kelihatannya nyambung padahal salah. Banyak. Ya, seperti yang sering saya contohkan, misalnya ada orang yang ditanya, boleh nggak memaksa anak menikah? Ini saya dengar sendiri, ya, dengar langsung, lagi acara TV, Dai TV. Ditanya, boleh nggak memaksa anak menikah? Nggak boleh. Apa dalilnya? La ikraha fiddin. Nah, nggak nyambung. Ini nggak paham tadlil berarti. Nggak paham tadlil. Jadi bukan cuma asal tahu dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Percuma tahu dalil kalau nggak paham tadlil. Turuqul istidlalnya bagaimana?
Kadang-kadang banyak orang ditanya dalil. Udah dalilnya ini. Cok, sekarang saya tanya, turukul istidlalnya bagaimana? Belum tentu tahu. Terus ngapain nanti nanya-nanya dalil kalau nggak paham? Thariqatul istidlalnya. Buat apa? Misal, kita pengen masak. Masak apa? Pengen bikin rendang. Oke, bahannya apa saja? Ini, udah. Tapi nggak tahu cara masaknya, jadi rendang nggak? Ya enggak akan lah. Tahu cara masaknya, tapi nggak punya kompornya. Gasnya habis. Kuali nggak ada. Bumbu-bumbunya nggak ada. Bahkan dagingnya pun nggak ada. Jadi rendang nggak bisa. Sekadar tahu dalil, nggak bisa kita memahami, nggak akan bisa jadi makanan. Tahu cara membuatnya pun nggak akan bisa kalau kita nggak punya alatnya. Begitu. Banyak orang tanya dalil, bagus, nanya dalil itu bagus. Cuma kalau cuma sekedar nanya dalil buat apa gitu. Kalau nggak tahu thariqatul istidlalnya. Makanya nanti dipahami. Ada yang namanya faham, ya, mafhum. Mafhumnya mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Ini dalil. Dalilnya ini mutlak atau ada qaid, ditakyid. Ini am, ditaksis apa enggak? Oh, kayak gitu. Wah, kayak gimana gitu? Makanya harus paham. Dan itu sebetulnya rincian lebih detailnya nanti di tadlil itu di usul fiqh. Makanya kalau kita ingin belajar bagaimana cara menghukumi sesuatu, jelas akan menjadi nol besar kalau nggak paham usul fiqh. Tiba-tiba ada segolongan orang yang bilang usul fiqh itu adalah cara untuk keluar dari kebenaran. Nauzubillah. Orang-orang yang stres. Orang yang jahilnya jahil murakkab. Gara-gara usul fikih kalian nggak sejalan dengan hadis. Bukan nggak sejalan dengan hadis, tapi memahami hadis dan menempatkan sesuai dengan tempatnya. Nggak seperti sebagian orang. Nabi melarang pasti haram, Nabi menyuruh pasti wajib. Ini orang-orang yang jahilnya jahil murakkab. Jahil murakkab. Kata siapa setiap Nabi memerintahkan pasti otomatis wajib. Kata siapa setiap Nabi melarang pasti otomatis haram. Hukum itu ada 5 minimal. 5. Haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Kenapa mesti penting memahami hal ini? Supaya tidak mudah memvonis orang lain. Gara-gara kita taunya hukum itu haram dan wajib, gampang vonis orang lain. Ada yang orang cukur jenggot, haram ini, jadi munafik. Padahal ini bukan haram dan halal. Sunnah dan makruh, misalnya begitu. Kan beda sikapnya. Ya, seperti itu. Bukan dalam rangka mencari pendapat yang paling mudah-mudah untuk diamalkan, bukan. Tapi agar tepat dan akurat dalam bersikap. Itu penting usul fiqh. Jangan sampai kita cuma tahu dalil ini, dalil itu, tapi nggak paham usul fikih, berantakan. Islam bakal berantakan tanpa usul fikih. Begitu. Dan semua ulama yang melahirkan hukum pasti orang-orang yang paham usul fikih. Seperti itu. Allahu ta'ala alam. Ini berkaitan dengan pembahasan Al-Quran, ya. Takwil, tadlilnya harus paham. Begitu. Terus yang nanti dibahas apa? Ya ini yang nanti dibahas. Inilah maudhu'nya. Maudhu dalam ulumul Quran, yaitu pembahasan Al-Quran dari si tanzilnya, tartilnya, tadwinnya, takwilnya, dan tadlilnya. Kalau kita ringkas seperti inilah kurang lebih. Jadi inilah pembahasan ulumul Quran. Kalau ada yang nanya, Ustadz belajar ulumul Quran itu belajar apa ini? Nanti belajar ilmu tanzil, belajar ilmu apa? Belajar ilmu tartil, ya, belajar ilmu tadwin, belajar ilmu takwil, dan belajar ilmu tadlil. Dan tentu saja ini sekali lagi adalah ilmu yang sangat luas. Bahkan bisa jadi jurusan kan, jurusan ulumul Quran kan. Saking besarnya ulumul Quran. Satu jurusan ulumul Quran berarti berapa itu? Belajarnya berapa tuh? Satu jurusan itu untuk mengkhatamkan berapa semester? 8 semester ya? Setidaknya 6 semester aktif. Berarti 3 tahun kalau pengen benar-benar matang belajar ulumul Quran. Kita di sini ulumul Quran cuma 1 semester. Pengenalan. Maka nanti berkaitan dengan ulum tanzil kita akan berbicara kaifiyahnya, bagaimana tata cara turunnya, asbab nuzulnya termasuk di dalamnya nanti, urutan turun. Ini sebetulnya ini kalau ulum tanzil sudah dibahas ya.
dengan Ustaz Nur Fajri Ramadan kemarin itu banyak berkaitan dengan ulum tanzil. Kemudian ulum tartil, tajwid, qiraat, adab ini sudah kita bahas dari semester pertama, kita bahas tajwidnya, kemudian qiraatnya sedikit-sedikit. Nanti juga akan ada pembahasan di Gharib Mushkilat. Di Gharib Mushkilat nanti bagian pertamanya itu awal-awal kita akan bahas bagaimana perbandingan qiraat secara umum. Perbandingan qiraat secara umum. Yang walaupun sebetulnya sudah juga kita bahas bahwa ada beberapa qiraat gitu kan segala macam ya. Terus nanti dikhususkan dalam riwayat Imam Hafs. Begitu. Jadi kita bahas dulu pandangan qiraat secara umum, kemudian riwayat Imam Hafs secara umum, kemudian jalur Syatibiyah secara khusus. Begitu. Di Gharib Mushkilat. Adab kita belajar At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Begitu malam ini ya At-Tibyan ya. Selasa malam kan At-Tibyan kan? Ya, At-Tibyan. Ntar malam berarti kita belajar At-Tibyan. Ada, sudah. Jadi untuk ilmu tartil kita nggak dipelajari di kelas ini. Kenapa? Karena sudah ada pembahasan tersendiri. Tadwin, nanti kita akan bahas pengumpulan penyusunan Al-Quran, sejarah periwayatan Al-Quran saja. Adapun ilmu rasam dan dobat itu sudah dibahas dalam kuliah Ulumul Quran bersama Dr. Zainal Arifin Madkur. Dari bahas rasam sama dobat secara umum. Di sini berarti nanti paling sejarah penyusunannya saja sedikit, sebagian. Sejarah periwayatan Al-Quran. Ulum ta'wil. Nah, ulum ta'wil ini ulum yang paling luas. Ya. Ada lughah, bahasa Arab. Harus paham bahasa Arab. Antum belajar nahwu sama saraf. Subhanallah. Balaghah. Kita belum ada nih pelajaran balaghah nih. Harus ada pelajaran balaghah. Ya minimal 1 semester itu ada. Cuma berat. Kalau nggak paham nahwu saraf dulu berat. Jadi harus paham nahwu saraf dulu. Makanya di ilmu Al-Quran dan tafsir, IAT, ada pelajaran nahwu saraf dan balaghah. Begitu. Kemudian dilalah. Dilalahnya di mana belajarnya? Qawaid fiqih dan juga usul fiqih. Harus belajar qawaid fiqih dan usul fiqih. Kemudian qawaid tafsir. Nanti akan kita bahas yang bisa dibahas. Tidak seluruhnya kita bahas secara detail. Poin-poin penting yang bisa kita bahas nanti kita bahas. Begitu. Sebagaimana file yang sudah dikirimkan. Itu ringkasan ya. Semuanya filenya ringkasan. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan insya Allah saya perbaharui lagi. Adapun ulum tadlilnya nanti kita bahas ijaz, bayan, dan sudut pandang bagaimana Al-Quran itu bisa melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda. Cara berdalil. Penting sekali cara berdalil. Begitu. Inilah kurang lebih poin-poin pembahasan yang nanti akan kita kaji bersama dalam madah, dalam materi ulumul Quran. Sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Disilakan apabila ditanyakan. Sebetulnya yang ideal, ini kalau berbicara ideal ya, yang ideal itu pembelajaran ulumul Quran itu adalah presentasi. Ideal. Jadi antum membahas satu bagian tertentu dipresentasikan. Yang ideal begitu. Cuma kadang dadak nggak mungkin kan? Udah nggak usah. Tapi kalau memungkinkan, kalau memang ada waktu, bisa. Nanti presentasi. Jadi seperti kuliah. Itu ideal tuh. Antum nyari bahan sebanyak-banyaknya, kemudian dipresentasikan. Itu mantap. Begitu, didiskusikan. Karena ilmu yang luas lebih enak seperti itu. Begitu. Kalau begitu pada siap nggak? Tiap pekan ada yang presentasi. Siap gak siap? Ya mungkin nanti mungkin di Sagam angkatan berikutnya mungkin ya. Jadi bagusnya begitu ya. Enggak satu arah gitu, bagusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanyakan atau ingin didiskusikan silakan. Kalau ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan berkaitan dengan bab ini. Loh, waduh Allahu Akbar. Kok saya baru sadar kalau di Zoom-nya itu mati ya? Saya baru sadar. Kenapa nggak ada yang suara gitu? Saya soalnya nggak ngeliat Zoom terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kenapa nggak ada yang bersuara? Saya baru lihat ada pesan di sini. Saya baru sadar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Ini udah dari tadi ini. Afwan jiddan. Iya, Ana menunggu ini, Ustaz. Afwan. Padahal tadi bilang aja open voice gitu. Ustaz Afwan gitu. Chat doang nggak kelihatan. Saya dari tadi ngeliatin materi soalnya. Nggak ngeliat Zoom. Khawatir mengganggu, Ustaz. Ya udah, khalas.
Afwan jidan. Kita lanjutkan kalau begitu ke thamrah, buah mempelajari ulumul Quran. Buah mempelajari. Jadi nama ilmunya itu ilmu ulumul Quran. Nama ilmu itu adalah ilmu ulumul Quran. Thamrah, buahnya, manfaatnya, faidahnya. Adapun manfaatnya adalah sebagai penyokong ilmu tafsir. Bahkan sebetulnya ulumul Quran itu zaman dulu fokus di tafsir. Jadi zaman dulu yang disebut ilmu Al-Quran itu apa? Mau belajar apa kamu? Mau belajar ulumul Quran. Maksudnya apa? Belajar tafsir zaman dulu itu. Begitu. Adapun sekarang dipisahkan ilmu tafsir dan ilmu ulumul Quran. Nah itu juga pemisahannya sebetulnya masih agak tumpang tindih. Karena seluruh ilmu hakikatnya lahir dari ulumul Quran. Seluruh ilmu lahir dari ulumul Quran hakikatnya. Tidak ada satupun ilmu yang tidak lahir dari ulumul Quran. Ilmu hadis lahir dari ulumul Quran. Tafsir itu bagiannya. Jadi dulu ilmu hadis itu ilmu tafsir. Ketika orang mau bertanya ayat ini apa, maka ditanya hadisnya mana yang menceritakan ayat ini. Begitu. Fiqih, ya jelas, berasal dari ulumul Quran. Usul fiqih juga sama. Tadi kita bahas singgungannya. Tajwid qiraat, ulumul Quran. Akidah, ulumul Quran. Bagaimana mengambil nas-nas akidah dari Al-Quran. Jadi semua ilmu itu berasal dari Al-Quran hakikatnya. Jadi manfaat terbesar dalam perkembangan ilmu ulumul Quran adalah sebagai penyokong ilmu tafsir dalam rangka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar dan tepat secara komprehensif. Jadi supaya tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Karena nanti ada istilah dalam tafsir Al-Quran itu mesti dipahami dengan ayat yang lain. Tafsir ayah bil ayah. Kemudian ada tafsir ayah bil hadis. Dan ada tafsir ayah bil qaulit tabi'in. Bil qaulis sahabah. Terakhir adalah ayah bil qaulit tabi'in. Udah selesai. Enggak boleh ada yang lain. Jadi ayat itu hanya bisa dipahami dengan apa? Ayat. Dengan hadis. Enggak ketemu hadis dengan qaulus sahabat. Enggak ketemu qaulus sahabat dengan qaulus salaf. Udah selesai. Enggak ada lagi. Enggak bisa kita pahami sendiri. Lah terus kalau pengen tadabur gimana? Nah tadabur itu bukan dalam rangka memahami Al-Quran. Jadi tadabur yang paling bagus itu bacanya bukan baca ayat langsung, tapi baca terjemah atau ringkasan tafsir. Kalau pengen tadabur. Kenapa? Karena kalau langsung baca ayat khawatir keliru. Terjemah Al-Quran kita bagaimana? Nah terjemah Al-Quran kita bisa ditadaburi. Kenapa? Karena terjemah kita itu sudah terjemah tafsir. Terjemah tafsiriyah. Dan hampir setiap terjemah di seluruh dunia itu tafsiriyah. Begitu. Jadi bukan langsung baca Al-Quran kita pahami sendiri, bukan. Kenapa nanti berantakan? Tapi baca terjemahnya, kalau misalnya nggak paham, baca tafsirnya. Baru kita bisa memahami kandungan yang bisa ditadaburi. Begitu. Tugasnya ulama menafsirkan ayat supaya nggak keluar dari jalur. Nah tugasnya kita membaca hasil kajian ulama tadi untuk ditadaburi. Begitu. Jangan langsung baca ayat langsung. Baca ayat langsung berantakan. Seperti sebagian orang yang menafsirkan misalnya, wa wajadaka dhallan fahadah. Gara-gara gak baca tafsir tuh. Ada orang yang kemudian memahami Nabi dulu pernah tersesat. Wah, Nabi dulu pernah berada dalam kesesatan. Jadi wajar kalau kita sekarang hari ini masih berada dalam kesesatan. Gak apa-apa. Yang penting ada niat buat hijrah. Nabi pun dulu pernah berada dalam kesesatan. Wah, kurang ajar ini kan. Kan bisa jadi mentadaburnya seperti itu. Ya Allah, saya dulu berada dalam kesesatan. Pas baca ayat, oh Nabi juga dulu dalam kesesatan. Wah, gitu kan. Ditadaburi akhirnya sebenarnya bagus, bikin dia hijrah, tapi nggak begitu cara memahaminya, itu salah. Misalnya seperti itu, ya. Jadi jangan sampai mentadaburi ayat itu langsung dari Al-Qur'annya, karena nanti khawatirnya keliru. Terus bagaimana? Baca terjemahannya itu paling minimal. Lebih bagus lagi baca tafsir. Terjemah tafsir kan banyak. Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya. Gratis lagi di Play Store, tinggal dibuka. Paling buka iklan doang sebelumnya. Di Play Store gratis terjemah tafsir Ibnu Katsir ada, tinggal dibaca. Saya kalau ada yang nanya-nanya ayat itu buka itu aja. Begitu. Oh, cuma kalau misalnya kan kadang-kadang terjemahan itu kok kayak nggak enak terjemahnya, baru buka aslinya. Oh, maksudnya begini. Begitu. Jadi yang namanya mentadaburi Al-Quran itu harus apa? Harus dengan pemahaman yang benar. Bagaimana caranya? Lihat tafsir. Jangan langsung memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Bisa buat tadabbur, bisa bikin kita nangis, tapi kalau salah kan percuma. Seperti itu.
Termasuk misalnya ketika sebagian orang yang banyak menceritakan kisah Nabi Yusuf gitu kan. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja mau gitu kan ya. Ketika digoda oleh Zulaikha, padahal kan enggak seperti itu. Konteksnya tidak seperti itu. Begitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita mulai benahi. Jadi ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, jangan langsung ambil kesimpulan sendiri. Kemudian menambah pengenalan kita terhadap Al-Quran yang dengannya semoga bertambah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran. Semakin kita mengenal seseorang, kita semakin sayang, semakin cinta. Maka semakin mengenal Al-Quran, semoga makin sayang, makin cinta Al-Quran. Begitu ya. Karena kalau kita sudah bisa mulai mentadaburi Al-Quran, itu akan lebih nikmat membaca ayat itu. Banyak orang hari ini ada istilah tahsinul ada, ya, memperbaiki ada dalam membaca Al-Quran. Mereka belajarnya apa? Mereka belajar bagaimana cara naber di sini, naber di sana. Itu nggak penting belajar naber itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memahami kandungan ayat Al-Quran, nggak belajar naber pun, otomatis kita tahu di mana kita harus meninggikan irama, meninggikan nada, di mana kita harus merendahkannya, di mana kita harus memisah dua kata. Tapi karena kita nggak paham bahasa, bingung kan akhirnya. Belajar naber kayak gitu repot. Yang paling enak itu bagaimana? Fahami ayatnya. Kita nanti membaca sesuai pemahaman tersebut. Otomatis. Maka kalau misalnya kita lagi talaki atau sebelum talaki, persiapan jangan cuma nyiapin hafalan. Tapi nyiapin juga, baca juga terjemahan. Supaya ketika nanti pas baca itu ingat. Oh, yang saya baca adalah berbicara mengenai A. Yang saya baca adalah berbicara mengenai B. Itu tambah nikmat ketika sholat apalagi. Kenapa? Karena kita tahu yang dibaca ini adalah menceritakan A, ini menceritakan B. Sehingga bisa tahu intonasi ketika tinggi itu adanya di kata apa, karena kita ingin menekankan ayat tertentu misalnya begitu. Merendah itu adanya di mana? Apakah dia kalimatnya kalimat tanya? Apakah dia kalimatnya kalimat yang tegas, pernyataan yang tegas? Kan beda intonasinya nanti. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Seperti misalnya baca alam nashrah laka sadrak. Itu kurang pas. Kenapa? Karena pertanyaan. Alam nashrah laka sadrak. Kurang pas. Dengan apa? Dengan maknanya. Apa artinya? Bukankah nashrah, kami telah melapangkan dadamu, begitu kan? Kalau terjemahkan, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kan gak enak. Ya, alam nashrah laka sadrak. Nah, baru, oh iya, ada unsur tanyanya itu tegas. Alam nashrah laka sadrak. Baru kerasa. Alam nashrah laka sadrak. Seperti selesai, tuntas gitu kan. Gak pas. Ini nggak perlu dipelajari. Oh berarti kalau pas baca ini turunin, dinaikin adanya, bukan turunin. Bukan gitu. Ketika kita memahami ayat, otomatis ngikutin itu. Iramanya otomatis ngikutin. Ya karena kita paham ayatnya. Tapi kalau nggak paham ayatnya, mau dilatih, ninggiin di bawahnya, berantakan nanti juga lupa lagi nantinya. Karena harus dihafal kan. Tapi kalau paham ayat kan nggak butuh dihafal. Kita tahu maknanya. Karena kita tahu maknanya, jadinya bacanya pun ngikutin makna. Bukan ngehafal ayat ini, ayat pertamanya harus naik, ayat ini, ayat keduanya harus turun. Itu mah capek gitu, ngapalin kayak gitu mah. Ya capek lah. Antum bayangin 6.236 ayat. Harus dihafalin begitu. Aduh, repot lah. Itu ayat, belum lagi per kata. Katanya berapa kata tuh Al-Quran. Maka yang paling mudah adalah mempelajari makna. Kalau kita mempelajari makna, nggak perlu lagi menghafal naik turunnya nada di mana. Itu sesuai dengan tadaburnya kita terhadap makna tersebut. Nah, begitu. Jadi inilah pentingnya ulumul Quran, ya, seperti itu. Baik. Kemudian fadl dan nisbahnya, keutamaan dan sandarannya atau korelasi dengan bidang ilmu yang lain. Jelas dari sisi keutamaan, ilmu ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat memiliki keutamaan yang besar, fadilahnya sangat besar. Kenapa?
Karena berhubungan langsung dengan kalamullah. Berhubungan langsung dengan kalamullah. Apa kalamullah aja? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kalam makhluk. Maka segala ilmu yang berhubungan dengan Allah pasti mulia. Ini catat nih. Segala ilmu yang berhubungan dengan Allah pasti mulia. Jadi dalam Islam gampang. Kalau kita pengen tahu ilmu mulia atau enggak, lihat aja. Ilmu ini bisa nambah dekat kita dengan Allah atau enggak. Semakin nambah kita dekat dengan Allah, maka semakin mulia. Semakin membuat kita jauh dari Allah, semakin hina. Itulah ilmu dalam Islam. Adapun nisbahnya, maka ulumul Quran merupakan salah satu cabang ilmu syar'i yang berakar dari ilmu tafsir. Seperti yang saya sampaikan, ulumul Quran sama tafsir itu dulunya satu. Kemudian menjadi cabang ilmu tersendiri dan menjadi induk bagi beberapa cabang ilmu yang lain. Seperti lahir ilmu tajwid, ilmu qiraat, ilmu rasam, ilmu dhabat, waqaf, ibtida. Itu kan dari ulumul Quran asalnya. Ya, dari ulumul Quran lahir dari cabang bercabang lagi menjadi ilmu-ilmu yang banyak. Begitu. Wadi' dan ism. Wadi' itu adalah peletak dasar. Di sini para ulama berbeda pendapat siapa sebetulnya yang meletakkan dasar-dasar fan atau cabang ilmu dari ulumul Quran. Para ulama mengatakan ya kalau misalnya kita lihat sejarah awalnya jelas berasal dari para ahli tafsir. Generasi awal dari kalangan para sahabat. Siapa misalnya para sahabat ahli tafsir di antaranya? Para sahabat ahli tafsir. Para sahabat ahli tafsir. Siapa? Ibnu Abbas yang paling terkenal. Dan 7 muridnya di Madinah. Mujahid, Ikrimah, itu murid-murid itu. Kita sering dengar nama Mujahid, nama Ikrimah, itu murid Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair. Itulah generasi awal ahli tafsir. Termasuk juga misalnya Zaid ibn Thabit. Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar. Itulah para ahli tafsir di kalangan para sahabat. Al-Abadilah, Abdullah, itu kan banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Mas'ud. Itulah para Abdullah yang dikenal keluasannya terhadap ilmu Al-Quran maupun hadis. Orang yang ahli hadis pasti ahli tafsir Al-Quran, karena dia tahu hadisnya. Abu Hurairah kan ahli hadis, maka tahu tafsir Al-Quran itu seperti apa. Kenapa? Karena beliau banyak tahu hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, beliau meriwayatkan hadis, bahkan punya kitab hadis, nulis hadisnya itu lebih banyak daripada hadisnya Abu Hurairah. Jadi kalau misalnya kita sekarang kenal hadis paling banyak yang sampai pada kita adalah hadis Abu Hurairah, ada sahabat yang hadisnya lebih banyak daripada Abu Hurairah dulu di masanya. Siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu catatan hadisnya lebih banyak dari Abu Hurairah. Lebih banyak daripada Abu Hurairah. Cuma beliau tinggalnya di Taif, di kampung. Sehingga orang-orang itu jarang yang datang ke beliau. Apalagi apa yang beliau riwayatkan ya diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah. Ya udahlah, nggak perlu ke Abdullah bin Amr, sama Abu Hurairah udah cukup. Gitu. Yang nggak ada di Abu Hurairah ada di sahabat yang lain. Begitu. Ya. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh ke Taif, cukup yang di Madinah, di Mekah udah selesai permasalahan agama. Baru kalau misalnya masih nggak ketemu juga, datang ke Abdullah bin Amr bin Al-As. Begitu. Maka mereka-mereka lah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu ulumul Quran. Kemudian generasi berikutnya disusun beberapa kitab. Seperti misalnya di sini Abu Abdillah Al-Muhasabi, Abu Al-Harith Ibn Asad Al-Muhasabi. Beliau hidup di abad kedua, masih ulama salaf. Ya, hampir sezaman berarti dengan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i lahir 150. Imam Asy-Syafi'i lahir 150. Beliau menyusun kitab yang berjudul Fahmul Quran wa Ma'anihi. Fahmul Quran wa Ma'anihi. Kemudian ada Al-Haufi. Nah, di sini kebanyakan ulama menilai orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ulumul Quran itu ini Al-Haufi, Abul Hasan Al-Haufi.
Kenapa? Karena kalau karena Al-Harith Al-Muhasabi itu lebih kepada tafsir. Coraknya corak tafsir. Lebih ngebahas tafsirnya. Tapi kalau Abul Hasan Al-Haufi ini justru lebih luas. Jadi benar-benar membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Tapi baru di abad keempat. Ini Al-Haufi. Beliau menyusun kitab judulnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Sezaman dengan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Sezaman ini. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani wafat 444. Sezaman dengan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Beliau menyusun kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, dua orang inilah yang dinilai sebagai peletak dasar ilmu ulumul Quran, dan para ulama berbeda pendapat siapa yang paling layak disebut. Apakah Abu Abdillah Al-Muhasabi dengan kitab beliau Fahmul Quran wa Ma'anihi, atau Al-Haufi, karena Al-Haufi ini orang yang pertama kali menyusun kitab berkaitan dengan ilmu Al-Quran secara umum, bukan cuma tafsir doang. Begitu. Makanya kebanyakan ulama menilainya Al-Haufi, bukan Al-Muhasabi. Walaupun kalau kita lihat kitab-kitab, banyak juga yang menyebut Al-Muhasabi sebagai peletak dasar keilmuan ulumul Quran. Adapun nama cabangnya, nama ilmunya, nama fan itu artinya adalah cabang ilmu, adalah ilmu ulumul Quran. Jadi nama ilmunya adalah ilmu ulumul Quran. Itu sudah menjadi cabang ilmu tersendiri, bahkan menjadi jurusan. Biasanya digabung dengan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir kalau di jurusan IAT. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Jurusan ulumul Quran. Jurusan tafsir dan ulumul Quran. Tapi di beberapa kampus dipisah. Jurusan tafsir dan jurusan ulumul Quran. Ya, jurusan tafsir dan jurusan ulumul Quran. Nanti jurusan ulumul Quran itu berbeda dengan tafsirnya dari siapa? Dari si pendalaman beberapa tema yang tidak ada dalam tafsir. Seperti tajwid, qiraat, rasm, dobat, kan nggak ada di tafsir. Ya, begitu. Itu kalau misalnya tidak ingin digabung dengan tafsir. Sedangkan tafsir fokus pada pemahamannya saja. Kemudian al-istimdad wal hukm. Al-istimdad itu apa? Sandaran kebenarannya. Sandaran ilmunya apa? Sumber ilmu dari ulumul Quran adalah berasal dari naql. Ya, naql itu benar-benar dari Al-Quran dan As-Sunnah serta riwayat. Ini sumber pertama. Yang pertama adalah naql. Tidak bisa tidak. Karena yang namanya Al-Quran itu penukilan, riwayah. Jadi sumber pertamanya adalah riwayah. Dari Al-Quran itu sendiri dengan berbagai macam qiraatnya, sunnah, kemudian riwayat yang datang dari para sahabat maupun tabi'in. Baru setelah itu mengambil kaidah dari bahasa, dari lughah, dan mengambil kaidah dari usul fiqh. Itu ulumul Quran. Jadi mengambil kaidah dari dua ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahasa Arab, nahwu, sharaf dan balaghahnya, ma'ani bayan, kemudian kaidah usul fiqh untuk memahami istidlalnya, tadlilnya. Begitu. Makanya nanti pembahasan am, khos, mutlak, muqayyad itu kan dari usul fiqh. Begitu ya. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu. Ini adalah istimdad. Kemudian berikutnya adalah hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah bagi keumuman kaum muslimin. Tidak wajib seluruhnya orang Islam memahami ulumul Quran. Tapi fardu ain bagi para aktivis Al-Quran. Tapi kalau kita sudah terjerumus, ya, nyemplung dalam dunia Al-Quran, ya aib. Bahkan bisa jadi haram kalau enggak belajar ulumul Quran. Minimal pengantarnya. Bisa jadi haram. Bagaimana mungkin guru Al-Quran enggak faham misalnya asbabun nuzul sebagian ayat, enggak faham tanzilul Quran. Katanya guru Al-Quran. Katanya santri Ma'had Ulumul Quran Indonesia. Masa enggak paham ulumul Quran? Fardu ain lah buat antum lah. Iyalah. Namanya santri mukri ya fardu ain belajar ulumul Quran. Makanya ini jadi kurikulum yang tidak terpisahkan. Begitu. Jadi semester pertama kan tajwid. Karena memang fokusnya buat
mempelajari dan mengajarkan ilmu tajwid. Kedua, fokusnya udah beda dari semester kedua ini. Semester kedua ini sudah lebih luas. Sekarang kita bahas ulumul Quran. Besok kita bahas riwayat Hafs secara umum dan Syatibiyah secara khusus. Kemudian Al-Mufid. Nah di Al-Mufid ini judulnya Al-Mufid fi ilmi tajwid. Tapi nanti akan banyak bersinggungan dengan ilmu qiraat. Makanya kalau misalnya nanti belajar Mufid butuh konsentrasi tinggi. Karena ada banyak singgungan dengan ilmu qiraat. Jadi nggak ngebahas tajwid secara umum, tapi ngebahas juga misalnya dalam qiraat ini di bagaimana, dalam riwayat ini bagaimana, ini sahnya di riwayat ini, sahnya di riwayat itu. Begitu. Jadi nggak cuma tajwid seperti yang kita kenal bersama. Makanya kenapa itu juga, kenapa Al-Mufid juga masuk dalam kurikulum. Karena sebagai persiapan bagi antum sekalian yang ingin memperdalam ilmu qiraat. Jadi enak. Kalau udah belajar ulumul Quran, udah belajar nanti gharib, belajar Al-Mufid ketika masuk qiraat itu nggak kaget. Karena pengenalannya sudah ada. Begitu. Masail, permasalahan-permasalahan. Tadi sudah dibahas juga ya. Masalah-masalahnya atau bab-babnya biasanya pertama adalah dimulai dari nuzulul Quran. Ini yang akan dibahas nanti permasalahan wahyu, maki madani, asbabun nuzul. Kemudian juga masalah kodifikasi sejarah periwayatan Al-Quran. Biasanya susunan babnya biasa begini. Dari nuzul Quran, kodifikasi Al-Quran. Periwayatan Al-Quran, permasalahan rasam dan dabat. Kemudian 7 huruf dan qiraat. Permasalahan apa itu 7 huruf qiraat itu dalam kitab-kitab ulumul Quran dibahas panjang lebar. Cuma tentu di sini nggak akan banyak kita bahas ya. Nah ini nanti filenya file yang sejarah periwayatan Al-Quran nih. Kodifikasi Al-Quran, 7 huruf dan qiraat itu file di sejarah periwayatan Al-Quran. Kemudian kaidah-kaidah tafsir, qawaidut tafasir, permasalahan lughah balaghah, muhkam mutasyabih, nasih mansuh. Itu penting juga nasih mansuh. Kalau nggak paham nasih mansuh, kita akan mengira sebuah hukum itu masih berjalan padahal sudah tidak berjalan. Sebagaimana kita mengira hukum ini sudah tidak berjalan padahal masih berjalan. Ya. Mutlak muqayyad, mantuq, mafhum, am dan khas. Ada mantuq, ada mafhum, bukan mantuq. Ada mafhum, kemudian ada am, ada khas. Termasuk masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara am, khas, mutlak, muqayyad. Pernah belajar nggak am, khas, mutlak, muqayyad? Apa bedanya? Am sama khas, mutlak, muqayyad. Ya. Am dan khas, mutlak, muqayyad. Ini kadang-kadang banyak orang yang bingung. Mutlak, muqayyad. Mutlak diqaid. Ini am dikhususkan. Gimana maksudnya ini? Nah, ini penting. Gitu ya. Kemudian ijazul Quran. Berkaitan dengan amsal, qasas, pengetahuan umum ini. Cuma ijazul Quran zaman sekarang ini kebanyakan ada unsur-unsur apa? Unsur cocoklogi. Ya. Ayat-ayat yang disebut ayat mukjizat, dicocoklogi. Tapi memang yang menariknya, ya cocok aja gitu. Seperti misalnya persentase bumi dan air di atas muka bumi ini. Persentase darat dan air. Daratan dan lautan. Daratan dan air di atas muka bumi. Persentasenya berapa? Tahu nggak? Persentase antara daratan dengan perairan di atas muka bumi ini. Berapa banding berapa? 70-30. Lebih presisi lagi 7128, sekian. 71, sekian, 28, sekian. Ternyata ada yang ngecek berapa kali kata air diulang dalam Al-Quran. Itu 71. Dan berapa kali kata Al-Quran diulang dalam kata darat diulang dalam Al-Quran itu 28. Atau 29. Pokoknya presisi sekali. Kok bisa begitu? Ya, itu. Kan ada unsur cocok loginya ya. Tapi emang cocok gitu. Tapi emang cocok. Itulah menariknya. Jadi Al-Quran itu dicocok-cokinya cocok. Karena ijaz memang. Ada unsur ijaznya. Cuma kadang-kadang ada yang terlalu memaksakan ya. Karena kadang-kadang kalau masalah letak ayat segala macam kan tiap qiraat bisa beda-beda. Nah, ini kadang-kadang nggak nyambung. Ya ini kan riwayat Hafs. Tapi riwayat yang lain belum tentu nyambung. Kadang-kadang begitu. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan juga segala macam dicocok-cocokin. Nggak bisa juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Biasanya susunan di kitab-kitab ulumul Quran. Begitu.
Lalu bagaimana perkembangan cabang ilmu ulumul Quran dari masa ke masa? Di bagian terakhir yang kita bahas kesempatan kali ini. Kalau masih ada waktu baru nanti kita lanjutkan. Oh, terakhir ini tafsir dan terjemah ya. Tafsir dan terjemah Al-Quran ini nanti kita bahas perkembangannya saja sedikit. Lalu bagaimana perkembangan Al-Quran, perkembangan ilmu ulumul Quran dari masa ke masa? Maka pada awalnya ulumul Quran tumbuh melalui talaki dari lisan Nabi kepada para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau setoran baca Al-Quran, mereka otomatis mentalakikan tafsirnya. Jadi kalau mereka nggak paham ini maksudnya apa, maknanya apa Nabi, maka Nabi langsung menafsirkan. Ini maknanya adalah A, ini adalah maknanya B, ini adalah maknanya C. Begitu. Nah itulah yang dibawa oleh para sahabat. Itu yang dibawa oleh para sahabat. Atau misalnya sahabat yang lain menceritakan, ayat ini bercerita tentang A. Nah begitu. Ayat ini turun gara-gara A. Saya menyaksikannya misalnya begitu. Nah, berarti jadi ilmu asbabun nuzul. Begitu. Jadi talaki. Murni talaki. Tidak dicatat. Baru abad kedua dikodifikasi. Kodifikasi itu dihimpun. Riwayat-riwayat yang ada tadi. Tapi dihimpunnya di mana? Di kitab-kitab hadis. Jadi dalam hadis, kalau antum misalnya lihat kitab-kitab hadis, pasti ada bab apa? Bab tafsir. Jadi di kitab-kitab hadis ada bab namanya bab tafsir. Jadi itu menceritakan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan ayat-ayat tertentu. Mau Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Muwatta itu ada bab tafsir. Begitu. Jadi penafsiran terhadap ayat. Zaman dulu ilmu Al-Qur'an dicatatnya di sana, di hadis. Begitu. Kemudian abad ketiga, nah di sini baru penyusunan sebagian cabang ulumul Quran. Ada yang nulis Asbabun Nuzul, Al-Imam Ali Al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Salah satu gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ini Al-Imam Ali Al-Madini. Kemudian ada juga kitab Nasikh Mansukh dan Qiraat. Orang yang pertama kali menyusun kitab Al-Qiraat. Siapa? Abu Ubaid Al-Qasim Ibni Salam. Beliau juga selain nyusun kitab Qiraat, nyusun Nasikh Mansukh. Kemudian juga ada Fahmul Quran wa Ma'anihi. Ini tadi Al-Muhasabi. Kemudian Mushkilul Quran oleh Imam Ibnu Qutaibah. Ini banyak. Kemudian Tafsirul Quran Imam At-Tabari. Ini salah satu tafsir yang paling kaya isinya. Kenapa disebut paling kaya isinya? Karena berbagai macam riwayat ada di sana. Cuma kekurangannya adalah bagi pemula itu akan sulit membedakan mana riwayat yang sahih, mana riwayat yang tidak sahih. Makanya Ibnu Katsir itu menyeleksinya secara tidak langsung. Sebetulnya tafsir Ibnu Katsir itu secara tidak langsung itu ringkasannya tafsir Tabari. Sebetulnya. Karena riwayatnya rata-rata ngambil dari sana. Secara tidak langsung tapi. Karena kadang ada yang di Tabari kecil, Tabari bahas sedikit, Ibnu Katsir bahas panjang. Jadi pijakan awal itu dari Tabari, Ibnu Katsir itu tafsirnya. Pijakan awal itu dari tafsir At-Tabari. Kenapa? Karena tafsir Tabari kalau sebagian guru kami bilang tafsir Tabari itu seperti pasar. Seperti pasar tafsir Imam Tabari itu. Tahu pasar? Di pasar itu segala macam ada. Barang baik, barang jelek pun ada. Barang asli, barang palsu pun ada. Itulah pasar. Jadi kalau kita nggak paham barang, ya pasti bakal beli barang palsu. Nah itulah Imam Tabari. Imam Ibnu Katsir menyeleksinya. Begitu. Kemudian abad keempat, nah di sini baru mulai makin banyak dihimpun cabang-cabang ilmu tadi, misalnya Al-Hawi fi Ulumil Quran oleh Muhammad Al-Marzuban, kemudian Ulumul Quran oleh Abu Bakar Al-Ambari, kemudian Gharibul Quran oleh As-Sijistani, dan Al-Istighna fi Ulumil Quran oleh Muhammad Al-Afudi. Ini digabungin nih, masalah asbabun nuzul, ada qawaid tafsirnya sudah mulai digabung-gabungin, sudah mulai dikombinasi oleh para ulama. Begitu. Kemudian juga ada pendalaman-pendalaman Ijaz fi Ulumil Quran Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian I'rabul Quran Al-Haufi, kemudian Amsalul Quran Izzuddin Ibn Abdissalam Sultanul Ulama, kemudian ilmu qiraat dan Jamalul Qurra oleh Al-Imam As-Sakhawi, muridnya Imam Asy-Syatibi. Jamalul Qurra dan ilmu qiraat ini termasuk salah satu cabang ulumul Quran yang
juga bagus, namun sedikit yang mengkajinya. Ya, masih sedikit yang mengkaji nih, kitab Jamalul Qurra. Kemudian, menurut Al-Imam Az-Zarqani, atau ada juga yang mengatakan Az-Zurqani, dalam kitab Manahilul Irfan, itu telah dirangkum oleh Ali Al-Haufi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang terdiri atas 30 jilid. Karena alasan itulah para ulama mengatakan beliaulah al-wadi' yang sesungguhnya. Karena Imam Al-Haufi itu telah menyusun sebuah kitab 30 jilid yang mencakup, yang merangkum seluruh cabang-cabang ilmu Al-Quran yang ada sebelumnya. Kan sebelumnya terpisah-pisah tuh cabang ilmu Al-Quran. Ada yang bahas bagian ini saja, ada yang bahas bagian itu saja, ada yang bahas bagian A-nya saja, B-nya saja, C-nya. Nah, beliau ngumpulin dari A sampai Z. Sampai terkumpul sebanyak 30 jilid. Subhanallah. Jadi para ulama zaman dulu kalau nulis kitab nggak tanggung-tanggung, 30 jilid. Antum sudah berapa jilid? Ayo, mulai nulis sekarang. Manfaatkan AI kalau zaman sekarang itu. Manfaatkan AI, ChatGPT misalnya. Nggak perlu yang berbayar, yang gratis pun bisa. Kan cuma ada ini aja batasan waktunya kan. Misalnya antum buka diskusi dulu. Jangan buatkan aku tulisan, jangan begitu. Itu adalah cara memanfaatkan ChatGPT yang keliru. Karena nanti bahasanya bahasa robot, beda. Curhat dulu sama ChatGPT-nya. Misalnya saya ingin menulis buku tentang ini atau nulis artikel tentang A, B, C, D, E, apa sebutkan. Atau misalnya nanya ke ChatGPT, menurut kamu misalnya bahasan apa yang bisa dibahas dalam tajwid atau masalah-masalah yang dipresentasikan oleh para ulama yang bisa dibahas dan layak untuk ditampilkan, diterbitkan. Coba sebutkan beberapa judul yang bisa atau beberapa tema yang bisa dibahas. Kalau udah ngasih judul, nah saya ingin membahas ini. Kira-kira sumber referensi yang paling tepat apa? Misalnya begitu. Nanti setelah itu baru antum baca, antum susun, ya. Nanti baru kemudian diolah. Jadi ChatGPT itu jadi tempat apa istilahnya? Seperti dosen pembimbingnya. Jadi antum tulis, kemudian dikirim ke ChatGPT, bagaimana tulisan ini? Ada keliru enggak dari sisi apanya, kurang ini, kurang mananya bagian itu. Bagus itu. Manfaatkan. Kalau misalnya kurang luas, coba tolong perluas dengan referensi-referensi akurat. Harus akurat, kalau enggak akurat misalnya harus direvisi. Kayak gitu. Manfaatkan ChatGPT. Jangan sampai kita ketinggalan karena orang sudah pakai AI semuanya sekarang. Tapi jangan manfaatin ChatGPT seperti antum main Google. Beda ya. Kalau misalnya nge-Google aja nggak bisa, apalagi mau nge-AI. Jadi sekarang udah masanya bukan masa nge-googling lagi, masa AI. Entah itu ChatGPT, antum pakai Grok, pakai Gemini, bebas. Yang penting manfaatkan teknologi buat nulis, buat menyebar kebaikan, buat menyebar ilmu. Begitu. Ya, seperti itu. Saya beberapa kali ketika nerjemahin, termasuk nerjemahin syarahnya Ghayatul Murid, syarahnya Al-Mufid, bab terakhir ini karena saya ingin efisien, udah aja collab sama ChatGPT. Tapi kalau bab pertama sampai akhir karena itu dari dulu udah lama, enggak. Cuma saya minta ke ChatGPT dengan gaya bahasa dan gaya tulisan yang sama dengan apa yang pernah saya terjemahkan. Jadi saya kirim contoh terjemahan saya. Kemudian dia bisa niru gaya itu. Jadi enggak kayak robot nerjemahin, bagus. Begitu. Cuma kalau misalnya ada salah saya protes juga. Ini nerjemahin bagiannya mana ini enggak bener deh. Karena kadang-kadang dia kalau dikirim file kebanyakan suka bingung dia. Jadi kitanya harus teliti. Kalau nggak teliti, ya kita bakal dibodohin sama dia. Jadi menurut kita harus ngejaga. Ini kayaknya nggak cocok kalimatnya. Nanti kalau ada kalimat begini lagi, terjemahinnya jangan pakai kata ini, tapi pakai kata ini. Nah itu. Buat membantu. Kalau antum nggak bisa nerjemahin sama sekali, antum dibodohin terus nantinya. Buat membantu. Karena kadang dia ngasih terjemahan itu yang sesuai dengan keinginan dia kan. Tapi nggak sesuai ini dengan keinginan kita. Maka keinginan kita harus didahulukan. Jadi harus berani ngelawan juga dengan ChatGPT itu. Kalau misalnya antum nggak ngelawan, antum bakal dibodohin. Dulu pernah saya diskusi masalah ittiba atau ittiba ya, melepaskan kain ihram sebagian.
melepaskan kain ihram sebagian ketika tawaf dan sa'i. Nah, sebagian ulama kan berpendapat ketika tawaf saja, ketika sa'i mah enggak. Sa'i ditutup semuanya. Dalam mazhab Syafi'i enggak, harus diitiba tetap. Tapi ada sebagian orang yang ngotot. Kata siapa? Dalam mazhab Syafi'i juga harus ditutup. Apa? Mana keterangannya? Dia ngirim keterangan tuh. Kata Imam Nawawi begini, di kitab apa ini? Al-Majmu'. Mana saya enggak ketemu halaman berapa? Ternyata dia nanya ChatGPT. Jadi setelah ditelusuri itu bukan dari kitab, tapi dia ingin ChatGPT menampilkan keterangan yang mirip bahasanya Imam Nawawi mendukung pendapat dia. Bisa. ChatGPT bisa nipu gitu. Entah dia memang nggak paham atau dia sengaja buat nipu. Tapi keliru, hati-hati. Saya juga beberapa kali diprotes ChatGPT itu. Dari mana ini penjelasan ini? Nggak ada ini penjelasan ini. Oh iya maaf, gitu. Terima kasih telah koreksi, kayak itu biasa ChatGPT kan. Begitu, jadi manfaatkan. Nulis buku sebanyak-banyaknya. Terlalu banyak masalah yang masih bisa kita bahas. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak pernah menghasilkan satu karya pun di atas muka bumi ini. Kalau yang antum jago bahasa Inggris mah sebenarnya harapannya langsung pakai bahasa Inggris bikin bukunya. Kenapa? Karena pakai bahasa Inggris akan dibaca oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Begitu. Termasuk kenapa saya juga kemarin coba buat nyusun kitab pakai bahasa Arab. Supaya bisa dibaca oleh seluruh manusia. Bukan cuma orang Indonesia doang. Bahasa Arab. Mungkin nanti di Saga 4 pakai kitab itu. Nggak Tuhfatul Atfal lagi. Begitu. Bahasa Arab. Cuma sederhana. 100 halaman doang. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi mengikuti jejak Al-Haufi dengan menyusun Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran yang menurut sebagian ulama disebutkan itu seperti ringkasannya Al-Burhan, ya. Seperti ringkasan Al-Burhan. Kemudian juga Az-Zarkashi yang menyusun Al-Burhan dan Al-Bulqini yang menyusun Mawaqi'un Ulum min Nawaqi'in Nujum. Nah, yang menarik adalah semua yang dibahas oleh para ulama tadi diringkas dalam satu kitab. Oleh siapa? Al-Imam As-Suyuti dalam Kitabul Itqan. Makanya seolah-olah ketika kitab Al-Itqan keluar, udah selesai. Apalagi yang mau dibahas ya? Udah semuanya di sini. Walaupun hanya kerangka umumnya aja. Udah semuanya dibahas di situ. Nah, tinggal jadi kalau misalnya kita ingin mengembangkan bisa tuh. Ambil satu tema, satu fasal dalam Al-Itqan, ambil satu pasal, antum kembangkan. Bisa. Jadi di Al-Itqan itu bukan hampir, semua tema ulumul Quran ada. Semua tema ulumul Quran ada. Tajwid, qiraat ada juga di situ. Ya cuma sekilas. Nggak bisa memperdalam. Tajwid, qiraat, rosm, dobat, waqaf, ibtidah ada semuanya. Nasih, mansuh, amkhos ada semuanya. Begitu. Yang belum ada itu apa? Yang belum ada itu adalah jawaban dan sanggahan kepada orang-orang orientalis, orang-orang barat, orang-orang yang belum ada di situ. Ya. Maka itulah kelebihannya Al-Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan. Al-Imam Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan itu menambahkan poin-poin yang belum dibahas dalam Al-Itqan. Apa salah satunya? Salah satunya adalah permasalahan bantahan-bantahan beliau terhadap orang-orang yang meragukan Al-Quran. Jadi ada masalahnya apa, jawabannya apa. Masalahnya apa, jawabannya apa. Itu yang belum dibahas oleh Al-Imam As-Suyuti. Seperti itu. Allahu Ta'ala a'lam. Adapun ulama kontemporer, maka zaman sekarang tidak sedikit juga ulama yang terus menyusun ulumul Quran dan menguak fakta-fakta baru. Atau mencari, cara pandang baru terhadap Al-Quran. Jadi bukan cuma ngopas pembahasan yang ada sebelumnya, tapi benar-benar mencari sudut pandang yang baru. Misalnya siapa? Misalnya adalah Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, kemudian Syekh Said Qutb. Syekh Qutb ini termasuk yang bagus dalam bidang ulumul Quran. Dengan tafsir fi dhilal beliau, itu termasuk apa? Menilai bukan tafsir ya. Kalau dibilang tafsir kayaknya terlalu tinggi ekspektasinya, walaupun memang bisa dibilang tafsir. Tapi ini lebih kepada refleksi beliau sebetulnya. Refleksi beliau terhadap Al-Quran. Jadi bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Quran dan dituangkan dalam fi dhilalil Quran. Itu belum ada karya seperti semisal itu sebelumnya. Itu luar biasa itu.
bagaimana kemudian dalam fi dhilal itu Al-Quran bisa direfleksikan dan bisa langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Ini luar biasa, fi dhilal. Katanya fi dhilal ada kesesatan segala macam. Udah dibantah oleh ulama-ulama Saudi sendiri. Ya, udah dibantah oleh ulama Saudi bahwa yang mengatakan fi dhilal itu sesat bukan karena sesat, tapi karena dia nggak paham. Seperti misalnya Said Qutb kan menelurkan istilahnya ya, melahirkan beberapa istilah yang mungkin tabu di kalangan sebagian ulama. Misalnya apa? Musiqal Quran. Musiqal Quran. Apa musiqal Al-Quran? Artinya bunyi-bunyi dalam Al-Quran. Ada istilah musik kan? Musik kan? Dibantah orang-orang Saudi, sebagian ulama Saudi nggak suka. Apaan Al-Quran ada musik? Nggak paham ya? Karena nggak paham. Padahal istilah musiqal Quran ini diambil dari istilah sastra, musik syi'ri. Maka Said Qutb kemudian mengambil beberapa istilah syair dalam tafsir fi dhilalil Quran. Itu bagus sekali, Masya Allah. Musik Al-Quran. Bagaimana beliau menjelaskan fenomena bunyi di dalam Al-Quran. Fenomena bunyi itu maksudnya apa? Suara-suara huruf-hurufnya itu. Ada kaitan sama tajwid tuh sebenarnya. Misalnya ketika beliau ngebahas bahwa dalam surah Al-Adiyat ada suara deruman seperti deruman kuda. Bayang nggak? Di mana? Di kata apa? Wal ahadiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Saya dulu mikir, di mana ya Allah ini, di mana? Deruman kudanya di mana? Sampai akhirnya, wah ini apa ya, ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca wasol ayat tersebut. Wal adiyati dhabha. Di situ deruman kudanya. Fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Inilah yang dimaksud suara deruman kuda yang disebutkan oleh Syekh Said Qutb. Bahwa ketika kita baca wasal, ada suara deruman yang Allah ingin menggambarkan demikianlah semangat kuda itu, deruman-deruman kuda itu. Di situ. Terus di ayat yang lain juga disebutkan. Luar biasa. Kemudian ketika membahas Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini gaya tulisan walam yakul lahu kufuwan ahad, ini gaya tulisan yang jarang dilakukan oleh orang-orang Arab. Susunan itu bukan susunan biasa orang-orang Arab lakukan. Ada orang Arab yang begitu, tapi jarang. Kenapa? Karena susunan yang paling umum itu adalah walam yakun lahu kufuwan. Walam yakun lahu ahadun kufuwa. Begitu susunannya itu. Walam yakun lahu ahadun kufuwa. Itu susunan paling umum. Tapi Allah balik susunannya. Dalam rangka apa? Menyelaraskan bunyi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini luar biasa. Itu fenomena bunyi. Musiqal Quran. Itu yang jarang dibahas di kitab-kitab tafsir sebelumnya. Bahas oleh beliau. Begitu ya. Kemudian Muhammad Mustafa Al-Maraghi, cuma banyak yang mengkritik tafsiran Al-Maraghi karena cenderung akliyun. Katanya terpengaruh Mu'tazilah beliau ini, tapi enggak sampai Mu'tazilah sebetulnya ya. Cuma banyak tafsiran yang mengedepankan akal lah. Begitu. Tafsir Al-Maraghi. Ini dipakai sama teman-teman kita di Persis. Maraghi ini. Muhammad Abdullah Darraz, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi. Ini banyak menulis kitab Ulumul Quran, Muhammad Az-Zarqani atau Zurqani. Kemudian Subhi Sholih juga punya kitab Ulumul Quran, Man'ul Qatan, dosen di Saudi yang mabahith fi Ulumul Quran ini termasuk salah satu kitab fenomenal yang biasanya menjadi kitab wajib di universitas-universitas IAT, jurusan IAT. Itu pasti ngebahas mabahith fi Ulumul Qurannya Man'ul Qatan. Dan ini yang menarik, Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad, beliau punya kitab judulnya Abhath fi Ulumil Quran. Saya pikir antum harus punya kitab itu, minimal harus baca kalaupun nggak punya. Abhath fi Ulumil Quran. Kenapa? Karena di sana beliau banyak menguak hal-hal baru yang belum ditemukan oleh para ulama sebelumnya. Termasuk apa? Termasuk permasalahan Imam Hafs yang kata sebagian ulama itu dhaif. Pernah dengar? Imam Hafs itu dhaif dalam hadis? Pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar ya? Belum pernah. Jadi menurut sebagian ulama hadis,
Imam Hafs itu dhaif. Dari si hadis. Tapi nggak setuju Dr. Ghanim Qadri Al-Ahmad. Ternyata beliau mengeluarkan data-data baru yang dhaif itu bukan Hafs bin Sulaiman Al-Qari, beda orang. Cuma namanya sama. Namanya sama. Begitu. Akhirnya beliau mengatakan, ulama atau tokoh di Kufah yang namanya Hafs itu sekian, namanya sekian. Yang dimaksud dhaif itu yang mana? Ternyata bukan Hafs kita, kata beliau. Apa buktinya? Beliau menyebutkan buktinya. Banyak sekali buktinya. Dan itu termasuk barang langka ya. Kalau saya bilang itu barang langka yang belum dibahas banyak oleh para ulama. Beliau membuktikan bahwa ini bukan gara-gara. Kebanyakan ulama, bukan kebanyakan ulama sih. Para ulama itu mengatakan Imam Hafs dhaif karena ada ulama seleting, ulama seangkatannya yang pernah bilang begini, dia ini soleh, cuma pernah minjem kitab sama saya dan gak dibalikin. Makanya dhaif, gak terpercaya. Kenapa gak balikin kitab? Gak amanah berarti dia. Nah, siapa yang minjemnya? Imam Hafs Al-Qari bukan? Bukan ternyata. Bukan ternyata. Hafs yang lain. Nah dari situ ya, kemudian berkembang. Dan Dr. Ghanim Qadri Al-Ahmad berhasil membuktikan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengatakan Imam Hafs Al-Qari itu dhaif secara langsung, nggak ada. Kecuali menyandarkan tadi pada masalah itu. Masalah ulama yang membicarakan itu. Nggak ada yang bilang benar-benar ulama Imam Hafs itu dhaif karena lemah hafalan, nggak ada. Yang begitu nggak ada. Karena kurang soleh, nggak ada. Imam Hafs itu dhaif karena yang disebutkan oleh ada ulama sekian. Ulamanya dari mana? Nah gara-gara tadi ada ulama seangkatannya yang mengatakan Imam Hafs itu pernah pinjem buku tapi nggak mengembalikan. Ternyata bukan Hafs Al-Qari. Begitu. Makanya kalau misalnya masih ada yang bilang bahwa Imam Hafs ini dhaif, wah berarti harus dikasih tahu. Kan. Makanya ketika saya baca itu, Masya Allah, ketemu juga jawabannya. Udah. Ya. Kan kebanyakan ulama itu kalau menjawab pertanyaan itu, jawaban yang sifatnya itu apa ya? Bukan ini ya, bukan jawaban gitu. Cuma bilang misalnya, ya kan ulama itu beda-beda. Ada yang ahli dalam A, kurang dalam bidang B kan. Imam Hafs ahli dalam Al-Quran, kurang dalam hadis, begitu kan? Biasanya padahal enggak ada satu ulama pun yang benar-benar dengan tegas mengatakan Imam Hafs ini dhaif hadis, enggak ada. Bukan rata-rata, semua ulama yang mengatakan Imam Hafs dhaif itu bersandar pada tadi. Ucapan seorang ulama yang mengatakan ada Hafs pernah meminjam kitab kepadaku dan tidak mengembalikan. Hanya itu, menghilangkan, kitabnya hilang. Enggak amanah. Bukan Imam Hafs Al-Qari. Masya Allah. Itu salah satu poin dalam bahasan yang dibahas oleh Dr. Ghanim Qadri Al-Ahmad dan banyak poin-poin lain di sana dalam abhath fi ulumul Quran. Cuma nyari kitabnya langka, susah. Saya aja nyari nitip teman di Mesir itu sampai berbulan-bulan. Ustaz masih butuh enggak? Mau cariin lagi? Di pameran enggak ada, sampai lama itu, berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia ngirim, Ustaz ada nih, jadi enggak? Enggak jadi. Kirim di Mesir. Begitu. Abhath fi ulumil Quran. Masya Allah. Dan dia punya banyak kitab yang lain yang membahas juga perselisihan para ulama dalam bidang tajwid dan qiraat. Itu bagus juga. Walaupun enggak semua bahasan beliau kesimpulannya saya sepakati. Dalam masalah ikhfa saya enggak sepakat sama beliau. Ya. Tapi dalam banyak hal beliau punya cara pandang yang menarik. Ketika melihat ulumul Quran, melihat qiraat dan melihat tajwid. Begitu. Itu cara pandang yang menarik. Saya rekomendasikan kitab-kitabnya Dr. Ghanim Qadri Al-Ahmad. Kalau antum ingin memperdalam tajwid, qiraat dan ulumul Quran secara umum, baca aja semuanya. Kitab-kitabnya Dr. Ghanim Qadri. Beliau juga punya kitab fonetik, ilmu aswat dalam bahasa Arab, itu juga sangat bagus. Begitu. Termasuk multitalenta lah. Ahli qiraat, ahli tajwid, ahli ulumul Quran, ahli fonetik, ahli bahasa, ahli lughah. Sehingga bernas ya istilahnya. Si pembahasannya itu enak. Begitu. Apakah ada terjemahan? Wah, nggak tahu kalau terjemahan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada niat menerjemahkan? Enggak ada niat menerjemahkan. Berat, tercapai menerjemahin itu. Dikira nggak capek. Capek menerjemahkan. Mungkin nanti kalau misalnya AI makin berkembang,
makin gampang diajak diskusinya bisa jadi. Gitu ya. Terjemahin ini sesuai dengan cara saya bisa jadi. Ya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Khair. Selesai mabadi ilmu ulumul Quran. Masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, disilakan. Jadi gimana? Pekan depan mau presentasi atau materi biasa kayak sekarang? Ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau misalnya materi dari saya selesai dan masih ada waktu sebelum akhir semester, berarti sisanya dipakai presentasi. Kalau ini udah selesai dan masih ada waktu. Tapi kalau misalnya selesainya pas di akhir semester ya sudah berarti gitu ya. Jadi nanti presentasi kalau misalnya ada ya antum siapin aja satu tema dalam ulumul Quran. Ulumul Quran banyak ya. Antum siapkan saja satu tema yang bisa dipresentasikan. Afdolnya yang menarik tapi nggak harus, yang antum mampu saja. Jadi cari tema yang paling antum mampu. Nggak mesti yang menarik dulu, cari yang paling antum mampu. Dari tema-tema yang ada yang antum mampu, cari yang paling menarik. Dan kalau memang memungkinkan bisa melahirkan apa istilahnya? Melahirkan kesimpulan baru, itu luar biasa. Setidaknya itu tema yang diangkat itu misalnya ngebahas perselisihan para ulama. Terus jawabannya apa? Itu yang paling menarik itu begitu biasanya. Ada masalah dulu gitu. Masalahnya apa? Solusinya apa? Silakan dibahas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Tadi saya pagi itu ngebahas apa ya? Masalah mad. Masalah mad ini kan para ulama harokat itu beda-beda. Ini sebagai contoh ya. Harokat itu kan istilahnya zaman dulu istilah harokat pakai istilah apa? Qadro alif, alifat, ya kan? Alifat, kemudian alifan, 2 alif, 1 alif, ya, arba alifat. Ini kan gak jelas. Alifat itu apa sih? Alif ini apa sih artinya? Berapa harokat sih 1 alif? Berapa harokat 1 alif? Kan beda-beda ya para ulama. Ini kan sebetulnya bisa tuh. Al-alifat inda ulama itajudal qiraat, misalnya gitu kan. Istilah alif dalam pandangan ulama tajwid dan qiraat dalam mengukur kadar panjang mad. Ini belum selesai sebenarnya. Apa sih? Itu kan menarik. Ya cuma kayaknya berat, harus cari nelusuri kitab-kitab zaman dulu. Karena itu fenomenanya fenomena zaman dulu. Ya, kalau zaman sekarang misalnya perbedaan pengucapan ikhfa, itu kan beda tuh. Para ulama beda-beda kan. Mana yang paling kuat? Ikhfa syafawi, yang paling populer ikhfa syafawi sama iqlab. Kan populer. Itu bisa juga diangkat. Tapi kalau misalnya ulumul Quran misalnya berkaitan dengan permasalahan katanya Imam Hafs kurang populer ketika di Baghdad, ketika di Kufahnya, misalnya begitu. Atau bagaimana menjawab tudingan orang-orang kafir yang masih belum paham 7 qiraat itu katanya 7 Al-Quran yang berbeda. Gimana nih? Membahasakan dengan logika mereka gimana kira-kira? Ini kan menarik, ya kan? Ya coba gimana dengan logika mereka? Soalnya kalau kita debat sama orang-orang kafir, orang Kristen misalnya, mereka selalu bilang, oke katanya Bible beda-beda, Al-Quran kan beda-beda, ada 7. Saya bilang bukan 7, 20. Dia bingung dia. 20 riwayat kan. Dia bilangnya 7. Terus siapa 7? 20. Makin bingung dia. Cuma membahasakannya gimana nih? Nah itu kan menarik, butuh metode tersendiri. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau misalnya jadi satu tulisan, dan tulisannya itu benar-benar kuat hujahnya, itu bisa jadi ladang dakwah buat orang-orang kafir kan. Jadi ketika orang ada yang ngasih argumentasi gitu, udah tahuan jawabannya. Begitu. Atau misalnya tuduhan Al-Quran itu nyontek. Tuduhan Al-Quran itu nyontek kan. Nyontek dari kitab A, kitab B, nyontek dari kitab C. Bagaimana cara menjawabnya? Ya walaupun sebetulnya sudah disebutkan juga oleh para ulama zaman dulu. Cuma kan belum terhimpun dalam satu kitab, dalam satu buku, dalam satu tulisan. Antum bikin dulu. Jawaban-jawaban atau sanggahan terhadap tuduhan orientalis dalam bidang Al-Quran. Misalnya begitu. Kan belum ada yang ngumpulin satu wadah. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu bisa dibahas sepertinya. Wallahu a'lam. Ada yang diskusikan? Silakan. Yang di Zoom Ustadzah Titik sama Ustadzah Desi, ada yang didiskusikan? Silakan. Aku jadi Ustaz tadi masuknya telat.
Dan seperti biasa ada rekamannya Ustadz ya. Ada, nanti saya Karena upload mau insya Allah. Cuma ini jazakumullah. enggak langsung di live streaming ke YouTube karena biasanya kalau double Zoom sama YouTube internetnya down biasanya. Jadi nanti ini saya rekam dulu, kemudian nanti saya upload insya Allah. Nah, Ustadz, jazakumullahu khair Jazakallah Ustadz. khairan barakallahu fik. Cukup ya, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sekalian. فنقتفي بهذا اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, فيكم بارك jazakumullah khair الله Ustadz. جزاكم الله خيرا